dikurang dengan 7.500. Sama kan dengan yang di atas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi kita di tutorial belajar Microsoft Excel, dan video kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana cara menghasilkan total bayar. Total bayar di sini maksudnya adalah total bayar di mana kita total bayarnya itu sudah ada perpaduan antara diskon dengan total pembelian. Bukan hanya untuk mencari jumlah dikali dengan harga satuan, bukan sebatas itu. Namun total bayar di sini ada keterangannya. Yakni keterangannya adalah total bayar sama dengan total pembelian dikurang dengan diskon. Jadi masing-masing produk ini memiliki diskonnya masing-masing. Nah, untuk mendapatkan diskon, di mana diskon itu adalah total pembelian dikali dengan diskon. Baru nanti total pembeliannya dikurang dengan diskon. Setelah mendapatkan diskon, maka total pembeliannya dikurang dengan diskon. Untuk mendapatkan masing-masing produk diskon, di setiap produk itu memiliki diskonnya masing-masing atau besaran diskonnya masing-masing. Contohnya, produk AA itu terdapat diskon 5%, AB 10%, AC 15%, dan AD sebesar 20%. Kemudian di sini ya, ini kita hapus. Kemudian di total, setelah mendapatkan total bayar ini, kita akan mencari total yang harus dibayar. Karena ini ada 10 item, maka total seluruhnya yang akan dibayar sebesar berapa. Nah, yang disediakan hanya ada 3 kolom, yakni kolom jumlah, harga satuan, dan total bayar. Sedangkan untuk kolom diskon tidak ada, dan total pembelian juga tidak ada. Bagaimana cara penyelesaiannya? Di akhir kita akan menguji coba secara manual satu persatu dengan banyak kolom, contoh ya, dengan hanya satu kolom saja. Baik, ikuti terus. Bagaimana tata caranya? Kita mulai dari sekarang. Baik teman-teman semuanya, jika di sini kita ambil bahwa total bayar adalah total pembelian, kita tidak bisa serta-merta langsung seperti ini, sama dengan ini dikali dengan harga satuan dikurang dengan diskon. Nah, diskonnya kita tidak tahu. Karena ternyata pada saat kita menentukan diskon, ini ada kode produk AA. Kalau kita perhatikan di kode produk, ini ada 5 karakter. Ada 5 karakter, yakni 2, A, BP, itu ada 5 karakter. Sampai ke bawah, semuanya berisi sama ternyata. Semuanya berisi 5 karakter. Dan sini di baris ketiga, ada AA, 3 AAGP. Artinya, kode produk itu diambil dari sini. Ada 2 karakter. Di sini AA-nya 2 karakter, AB 2 karakter, AC 2 karakter, dan AD 2 karakter. Di masing-masing kode ini terdapat beda-beda diskon. Hanya saja kode produknya hanya ada 5 karakter, bukan 2 karakter. Kenapa? Kita uji coba nih untuk mengeluarkan jumlah diskonnya. Misal, karena untuk mengeluarkan diskon ini menggunakan jika, maka kita menggunakan rumus atau fungsi if. Fungsi if jika kode produk, di sini kode produk sama dengan AA. Misal kita buat sama dengan AA, maka diskonnya sebesar 5%. 5% saja. Maka false. Oke, jangan buru-buru, ini salah. Ini benar ya, rumusnya sejauh ini mungkin benar ya. Kita uji coba. Kenapa dia false? False ini karena di sini kodenya bukan AA, bukan 2 karakter, malah hanya ada, tetapi ada 5 karakter, contohnya AA. Maka dia keluar 0,05%. 0,05% itu ada 5 dibagi 100 ya. Jadi 0,05%. 0,05. Makanya dia false, karena di karakter ini ada 5 karakter, bukan A saja. Artinya kita harus mengeluarkan dulu, kita ambil 2 karakter ini terlebih dahulu, baru kita bisa menentukan diskonnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Artinya kita harus ada satu rumus baru. Rumus yang digunakan secara tidak langsung di keterangan ini, tidak tertulis di keterangan ini, rumusnya adalah rumus MIT. Ya, ini mengambil beberapa karakter yang ada di suatu sel. Selain MIT juga ada left, kemudian ada right. Nah, itu untuk fungsinya adalah mengambil beberapa karakter di suatu sel. Contohnya di left dulu ini, sama dengan left, buka kurung, kita ambil di sini misal. Nah, ini ada
mau ngambil berapa karakter. Contoh, nah yang keluar adalah 2A. Kemudian kalau ini right, kemudian kita ambil di tempat yang sama, kita ambil 2 karakter BP. Kalau lab itu diambil dari 2 karakter di sebelah kiri, sedangkan BP diambil dari sebelah kanan. Sedangkan mid itu berbeda, sama seperti ini. Mid, kita ambil karakternya. Misalnya yang karakter yang kita ambil adalah ini, ada tambahan star 6. Star 6 itu adalah karakter yang dimulai dari karakter keberapa yang akan diambil. Contoh di sini kita mau ngambil AA. AA itu berarti karakter pertamanya adalah 2. Ya, karena 2 itu 1, A itu 2, A keduanya adalah 3. Kemudian setelah kita menentukan star 6-nya, kita tentukan 6 karakter. Berapa jumlah karakter yang akan diambil dari keterangan ini. Kita ambil 2 karakter, kita mau ngambil AA, kita tutup kurung, keluar. Nah, hasilnya ada AA di sini nih. Nah, itu caranya. Artinya, kita harus menggunakan kombinasi. Untuk diskon ini, kita akan menggunakan kombinasi fungsi, yakni fungsi yang kita gunakan adalah fungsi mid. Contoh, di sini kita ambil dulu fungsi mid-nya. Sama dengan mid, buka kurung, kita ambil di sini, kita star 6-nya adalah 2. Kemudian jumlah karakternya ada 2. Step, keluarlah A. Keluar AA di sini ya. Nah, keluar A. Ini baru hanya mengeluarkan kode produknya saja, AA. Belum menentukan diskonnya. Nah, sekarang kita masukkan kode diskonnya. Ingat, karena kita ini dimulai dari if, maka kita selesaikan dulu if-nya. If, buka kurung. Barulah kita masukkan rumus if. Logical testnya kita menggunakan if. Karena untuk mengeluarkan kode produk. Sama dengan kutip AA, kutip sama dengan 5%. Ini di sebagian versi Excel, jika menggunakan kutip 2 di 5%-nya itu, maka tidak bisa melakukan perhitungan matematika. Namun ada beberapa versi itu bisa melakukan hitungan matematika. Contoh ini seperti ini ya. Jadi 0,05 nih hasilnya. Karena 5% ya. 5% jadi 0,05. Kemudian di beberapa versi itu tidak bisa ya kalau menggunakan kutip ini. Karena saya menggunakan versi yang 2019 Office Home and Students, biasanya bisa. Ini bisa dikali dengan 75.000. Maka bisa ya. Tuh. Nah, ini saya gunakan untuk saya menggunakan versi, anggap saja versi di bawah ini, kita menggunakan tanpa kutip. Kemudian kita enter, karena dia AA, maka dia mendapatkan 5%. Kalau dia tadi awalnya apa nih? AD ya. Maka dia false. Kenapa dia false? Balik lagi nanti pertanyaannya aja. Kenapa dia false? Karena di sini tidak ada kode AA. Karena di sini baru masukkan kode AA. Bagaimana biar dia terdeteksi? Maka salah satunya adalah kita copy paste saja rumus yang ada di sini. Rumus yang ada di sini kita copy paste. Kita copy pastekan saja di akhir sini biar mudah, kita gunakan titik koma, falsekan. Yang ini kita rubah menjadi B dan ini jadinya 10. Kemudian terakhir kita pastikan lagi ini jadinya AC. Jadi ini jadinya 15. Kita copy koma lagi, pastikan lagi ini jadi AD. AD ini jadi 20. Kenapa dia harus yes no cancel? Karena di akhirnya ini harus adanya tutup kurung ya, sebanyak dengan jumlah if-nya tadi. Hanya saja ya di sini belum saya buat, jadi kok akan otomatis dikoreksi oleh Excel. Oke, yes kan saja. Maka dia otomatis seperti ini. Kenapa 20? Karena AD. Di sini juga AD. Selesai sampai di sini? Belum. Karena kita mau cari diskon, di mana diskon itu adalah total pembelian dikali dengan diskon. Total pembelian dikali diskon. Nah, ini untuk mencari diskonnya, besaran diskonnya. Sekarang kita diskonnya itu dikali dengan total pembelian. Caranya bagaimana? Caranya begini. Artinya ini, setiap di belakang diskon atau di depan diskon kita bisa kalikan saja, seperti ini. Kita buka kurung. Jumlah dikali dengan harga satuan, tutup kurung.
Setelah itu dikali dengan 5%. Nah, seperti itu. Karena belum semuanya, kita tinggal paste saja ini. Sip. Kita pastekan. Di sini kita pastekan, di sini paste. Di depan 15 juga kita pastekan, dan di depan 20 juga kita pastekan. Set. Di sini kita masukkan, oh ya, sorry, yang di sini belum, tutup kurungnya tidak ada. Di sini juga tutup kurungnya tidak ada. Di sini tutup kurungnya juga tidak ada. Enter. Nah, baru dapat ya. 30.000 untuk diskon AD. Untuk diskon AA 7.500. AA itu 5% ya. Ya 75.000 dikali 2 dikali dengan 100, benar nggak sih? Gitu ya. Jadi jumlah harga satuan dikali dengan jumlah, kemudian dikali dengan 5%. Good. Itu baru dapat diskon. Sekarang kita ke total pembelian. Untuk total pembelian tinggal seperti ini. Karena ini untuk rumus diskon, kita buka kurung. Di belakang juga kita tambahkan buka tutup kurung. Nah, setelah sama dengan, kita masukkan rumus ini. Rumus ini dikali dengan rumus ini. Tutup kurung, dikurang. Karena di sini total bayar itu adalah dikurang diskon, maka langsung dikurang saja. Setelah itu enter. Nah, itu jadinya 142.500. Kita uji coba boleh? Kita uji coba dulu ya. Total pembeliannya adalah jumlah dikali dengan harga satuan. Baru dapat 150.000. Diskonnya sama dengan karena diskonnya ini adalah berapa nih? Kalau untuk AA itu 5%. 5% itu berarti total ini dikali dengan 5% ya, 5%. Nah, 7.500. Maka total bayar sesuai dengan ini sama dengan 150.000 dikurang dengan 7.500. Sama kan dengan yang di atas? Ya, ini tinggal kita tarik ke bawah. Sep, selesai. Ini hasilnya, ini kita menguji coba ya untuk total pembelian. Ini maksudnya adalah apabila dibuat per kolom, ini kolom totalnya pembelian seperti ini, kolom diskon seperti ini, maka total bayar segini. Nah, ini untuk menghemat kolom, maka dibuat satu seperti ini. Hanya saja nanti rumusnya agak sedikit panjang seperti ini ya. Lalu mungkin kalian pusing, nanti ditonton aja perlahan. Nanti akan saya bahas ulang. Kemudian untuk total bayar harus dibayar, total yang harus dibayar seperti ini. Nomor 3, total yang harus dibayar sama dengan total bayar secara keseluruhan. Jadi sumkan aja ya. Rumus yang kita gunakan adalah rumus sum. Kita masukkan, bertahan, enter saja. 512. Oke, hasilnya adalah 512 untuk total yang harus dibayarkan sesuai dengan diskonnya masing-masing. Baik, tadi ada sedikit tercecer. Akan saya ulang seperti di sini tadi ya. Jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah tahapan pertama adalah mencari diskon dulu, diskon. Kemudian yang kedua kita cari total pembelian. Oh, sorry. Ya, kita cari diskon dulu. Kemudian pertama itu kita cari bukan diskon ya. Kita cari dulu kode produknya. Baru keduanya kita cari diskon. Diskon dulu ya, diskon satu ini ya. Baru kita cari total diskon atau 3 total. Kita cari diskon. Jadi yang ketiga kita cari diskon, di mana diskon ini adalah total pembelian dikali dengan diskon. Lalu tahapan keempat adalah kita mencari total bayar ya. Itu tahapan untuk penyelesaian ini ya. Dan di kode produk kita menggunakan fungsi meet, di diskon kita menggunakan fungsi meet dan if. Gunakan fungsi if dan meet. Untuk diskon kita menggunakan rumus operator saja, yakni
di mana total pembelian dikali dengan diskon sama dengan total bayar. Kita menggunakan operator saja. Ini per operator means. Nah, itu saja. Apabila ini kecepatan atau sulit untuk dipahami, kalian buat di slow aja, slow motion, pelan-pelan. Tahapan-tahapannya seperti apa? Ini saya sudah bahas. Ini tahapan pertama, tahapan yang harus kalian selesaikan. Tahapan menyelesaikan soal ini. Baik, segitu dulu video kali ini. Apabila kalian kurang paham terkait ini, akan aku buat video selanjutnya untuk mensederhanakan. Baik, sampai di sini dulu. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.